Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahillazi an'ama bi ni'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallim ala khairil anam nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jemaah rahimakumullah, puji syukur kehadirat Allah. Alhamdulillah kembali kita bisa duduk bersama, berkumpul dalam majelis ilmu kita tiap malam, di mana untuk kajian kita adalah bagaimana kita mengimani atas apa yang Allah sebutkan di dalam rukun iman. Bagaimana mengimani kepada Allah, kemudian bagaimana kita beriman kepada malaikat-malaikatnya, bagaimana kita beriman kepada kitab-kitabnya, kemudian pada malam hari ini bagaimana kita mengimani kepada Rasul. Maka setelah kita mempelajari, menelaah tentang rukun iman ini dari urutan beriman kepada Allah, di sini sudah sangat banyak problem yang ditemukan, yaitu pada pemahaman beriman kepada Allah ini ada yang tampak, ada yang disadari, atau bahkan tidak kita sadari. Bagaimana mengesahkan Allah. Nah, ini akhirnya banyaklah metode-metode yang kita kaji, baik dengan mempelajari tentang uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, usyuluddin, ilmu tujib, bahkan sampai sifat 20, dan juga tentang tasawuf. Ada banyak atau ragam pemahaman tentang Allah. Maka di pemahaman ini, kalau kita ambil kesimpulan, tidak ada satu pemahaman yang sama. Kemudian bagaimana kita beriman kepada malaikat-malaikatnya, di sini pun semakin menjauh. Apa maksudnya? Pemahaman semakin jauh, maka inilah menambah hijab lagi. Kemudian beriman kepada kitab-kitabnya, semakin jauh lagi, dan itu dirasakan akhirnya. Sementara dalam kehidupan keseharian kita tidak pernah terlepas daripada kalimat tahlil, la ilaha illallah. Sementara pemahaman tentang iman kepada Allah, malaikat, kitab-kitabnya, Rasul, kemudian hari kemudian, qada dan qadar belum secara utuh kita pahami. Iman di sini diartikan dengan mempercayai atau meyakini. Di dalam mempercayai, maka diperlukan landasan atau dasar. Apakah dengan melihat? Apakah dengan merasakan? Apakah dengan memiliki? Dasarnya itu, kalau beriman kepada kitab, seolah-olah apakah harus memiliki kitab-kitabnya dahulu. Nah, disinilah yang harus kita telaah, kita kaji benar-benar. Jangan sampai beriman kepada hal-hal yang disebutkan dalam rukun iman ini menjadi justru liar atau jadi hijab. Ketika rukun iman ini rusak, maka landasan Islam atau disebut Islam, atau seseorang itu disebut dengan Islam, maka gugur. Karena Islam itu kembali, maka untuk kembali itu adalah syaratnya dengan iman. Sementara iman di sini sangat luas pemahaman yang ada di setiap orang. Untuk itu, kenapa kita harus membedah ini dengan ilmu huruf? Karena dengan ilmu huruf inilah mendekatkan
kita kepada pemahaman yang mendekati. Artinya pemahaman yang mendekati daripada kebenaran. Dan disinilah kita telaah, kita susuri, kita hujah, adakan tanya jawab dan sebagainya. Sehingga penting kita ulang-ulang kajian ini. Pada malam hari ini kita akan kembali, yaitu bagaimana mengimani rasul-rasul. Yang kita tahu, rasul itu terdiri dari 313 rasul. Nabi terdiri dari 124.000. Jadi Nabi itu 124.000, kemudian diberikan lagi, diangkat lagi menjadi rasul berjumlah 313 rasul. Namun yang wajib kita ketahui itu ada 25 nabi dan 25 rasul. Itu yang wajib dulu. Nah, bagaimana ini mengimaninya? Maka poin pertama yang harus kita pegang itu, agama ad-din itu adalah diri kita. Ketika kita membahas tentang hal apapun, maka harus konstruksinya itu masuk ke dalam diri kita. Apabila konstruksi itu tidak masuk ke dalam diri kita, maka berarti bukan agama. Landasan utama membahas tentang rasul, yaitu ada pada surah An-Nahl ayat 36. Walaqad ba'asna fi kulli ummati rasulan an ibudullaha wastanibut taghut faminhum man hadallahu wa minhum man haqqa alaihi dalalah basyiru fil ardi fanjur kaifa kana akibatul mukazibin. Kata Allah, dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat. Ini kita garis bawahi. Sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat. Artinya setiap umat berarti diutus seorang rasul. Umat apa? Nah, ini yang harus nanti kita akan kita pecahkan. Tugasnya apa? Untuk menyerukan. Seruan apa? Kata Allah, sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Kemudian di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula yang tetap dalam kesesatan. Jadi kita garis bawahi, ternyata daripada setiap diri, setiap umat itu diutus rasul. Kemudian yang diutus itu ada yang Allah tetapkan diberikan petunjuk, dan ada pula yang Allah tetapkan dalam kesesatan. Inilah maksudnya bahwa setiap jiwa itu sudah ada ketetapan surga dan neraka. Maka berjalanlah kamu di bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang mendustakan rasul-rasul. Ini landasan pertama. Jadi kita artikan sedikit. Allah memberikan informasi, buat apa sih Allah mengutus rasul? Ketika kita mendengar nama rasul, lalu sugesti atau pemikiran kita akan membayangkan atau menunjuk kepada sosok seseorang nabi yang diangkat menjadi rasul. Sedangkan rasul banyak. Maka umumnya ini nanti akan tersugesti pemikiran ini kepada rasul yang disebut dengan Muhammad Rasulullah. Kemudian tugasnya apa? Ternyata
tugasnya itu untuk menyerukan. Bahasa kita apa nih menyerukan, memberi kabar, ya kan? Jika orang bacaraan itu besaruan ya, itu sama tuh. Besaruan lah ya, sok acara kami hajatan sama tuh. Jadi tugas Rasul itu untuk menyerukan. Diserukan Rasul itu kepada siapa? Nah, agar menyembah Allah, jauhilah tagut. Itu merupakan sesembahan selain Allah. Banyak sesembahan selain Allah, banyak. Duit termasuk, mobil termasuk, rumah termasuk, jabatan termasuk. Tuh tagut semua tuh, baik disadari maupun tidak disadari, bukan hanya kepada patung-patung dan berhala. Jadi mungkin berhala itu bisa berbentuk dengan harta benda, bisa berbentuk dengan sebuah jabatan, bisa berbentuk dengan sebuah ketampanan, bisa berbentuk dengan sebuah kecantikan. Ia berbangga-bangga akan tampilannya, jadi menjadi sesembahan jadinya. Kemudian di antara mereka ada yang diberi petunjuk. Nah, inilah mengenai kepada sebuah pemahaman. Maka kata Allah, berjalanlah kamu di muka bumi. Bumi inilah yang disebut dengan alam syahir. Jadi kita, kalau alam khabir berarti inilah, kalau ayat Quran ini umum sifatnya, berjalanlah kamu di bumi. Tadi kan luasnya alam khabir. Kemudian di dalam An-Nisa ayat 165, Rusulan mubashirin wa munjirin li ala yakuna linnasi Allahi huzatun ba'dar rasul wa kana Allahu azizan hakim. Kata Allah, rasul-rasul itu adalah sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah setelah rasul-rasul itu diutus. Maka informasi ini menunjukkan adalah rasul itu diutus berarti kita harus mencari sumbernya. Rasul itu kita ikuti, kita cari sumbernya sampai ke akar-akarnya. Sehingga itulah nanti yang dikatakan Allah tadi, bahwasanya agar tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah. Itu nantinya. Berarti kita berjalan atau yang disebut dengan atiur rasul, mengikuti rasul. Ikuti dari mana sumbernya. Begitu kita temukan sampai ke dasarnya, maka tidak ada bantahan lagi. Itu maksudnya. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Itu yang dimaksud. Kemudian Rasul yang mendapatkan gelar Ulul Azmi. Ulul Azmi itu adalah rasul-rasul yang menjalani ujian-ujian kehidupan itu, atau rasul-rasul yang menjalani kehidupan itu yang sangat luar biasa tabah dan sabarnya. Ini ada 4 rasul: Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. 4 pulang ya. Kita belajar beriman kepada malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Beriman kepada kitab-kitabnya Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Kembali kita mengimani kepada Rasul. Disebutkan Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Jadi ini ada tingkatan daripada gelar. Kemudian sifat yang dinamakan rasul itu ada sifat, ada ciri. Yang pertama sidik. Sidik itu jujur atau benar. Kemudian amanah, berarti dapat
dipercaya. Artinya kadang mau dusta juga aja orangnya. Kemudian tablik itu menyampaikan, tidak menahan, tidak merahasiakan. Kemudian fatanah yang disebut dengan cerdas. Nah, kita bahas langsung dengan ilmu huruf di papan tulis. Jadi pada malam hari ini kita beriman kepada Rasul. Maka Rasul memiliki 4 sifat atau 4 ciri. Yang pertama tadi sidik. Kemudian amanah. Kemudian sidik, amanah, tablik. Kemudian fatanah. Fatanah. Jadi sidik ini ada yang disebut dengan asyidik. Jadi ini dulu landasan utama dulu. Bagaimana kita beriman kepada Rasul, berarti kita memahami daripada ciri. Adakah ada 4 ciri di diri kita? Itu wajib. Kewajiban Rasul itu adalah dari 4 ciri. Nah sekarang apa garang arti Rasul? Secara keilmuan Rasul itu diartikan adalah kalau Rasul sudah pasti Nabi. Tapi kalau Nabi belum tentu Rasul. Nabi orang yang menerima wahyu, kemudian diperintahkan untuk menyampaikan. Maka perintah untuk menyampaikan itulah yang disebut dengan Rasul. Ibarat di kantor itu, ia diberikan tugas, kerjakan sendiri tugas ini sudah. Tapi ada yang diberikan tugas itu harus disampaikan ke masyarakat. Nah kan ada tuh, ada pulang tuh tugas-tugas seperti itu. Inilah yang kita pahami. Apa arti Rasul secara ilmu huruf? Ra menunjukkan adalah ampunan. Kan kita tulis ra, kemudian shin, kemudian waw. Ini pelengkap sebenarnya lah, tapi kenapa kita tulis Rasul secara ilmu huruf? Kita cari dulu sumbernya lah. Laqad ja'akum rasulun min anfus. Aku jadikan Rasul itu dari nafas, dari diri. Nah, sedikit kita kupas lah. Nabi, kita harus tahu. Dari Nabi, Nabi itu siapa? Nabi adalah roh yang sudah menyaksikan Tuhannya. Dari inilah diciptakan, ya kan? Diciptakan batang tubuh. Itu maksudnya. Jadi Nabi yang menyaksikan Tuhannya, bergelar Nabi. Nah, jadi di Nabi ini sebutannya adalah sama dengan Nur. Sama juga ini Nabi, ya Nur juga sama di sini. Si Ahmad sama juga di sini. Kita jadikan satu aja di sini. Nah, Ahmad ya juga di sini kan. Ya. Kemudian ini kita singkatlah. Jadilah tubuh. Jadi tubuh. Nabi diproses jadilah tubuh dulu. Ini kan alam semesta. Tapi kita potong karena kita sudah tahu kan. Artinya sumbernya ini. Makanya yang tidak bersumber daripada Nabi disebut dengan bid'ah. Adakah yang ada bersumber daripada Nabi? Kemudian
Setelah jadi batang tubuh, nah, ditiupkan lagi lah ke dalam. Nah, ini ditiupkan ke dalam, bisa Nur, bisa sebutannya itu bisa Ahmad, bisa sebutannya ini kita jadikan satu, masuklah ke dalam. Si Nur ini nah, kita sebut dengan roh bahasanya, masuklah ke dalam batang tubuh. Kemudian roh ini keluar. Jadi napas inilah yang disebut dengan nih rasul. Supaya mudah dulu dikaca. Artinya proses perjalanannya ke sini, nah ini rasul, diutuslah. Siapa yang diutus? Nih, diutus. Itu rasul. Makanya diutus, setiap umat diutus ya untuk menyerukan. Diutuslah, masuklah ke mata, seruannya untuk mata, wahai mata melihat. Ketika melihat, nah kita ada mengikuti rasul lagi. Kenapa nih mataku melihat? Kadang-kala kita mencari lagi, setelah kita ikuti, kenapa mata melihat? Oh ternyata adanya roh. Itu maksudnya. Kita ikuti arah tadi sampai kemana? Alat bisa membuat melihat, kita ikuti sampailah ke asal, sampai kepada Nur. Seruannya apa? Maka ketika kita melihat tadi, kita kada menuduh mata lagi, mata ini nak ada mengakui, itu maksudnya dikenang hati itu rasul. Maka Nabi itu ketika di batang tubuh kelihatan ada kelihatan, bukan masalah tubuhnya. Kada bisa lagi, kada kelihatan apa? Kada kelihatan reaksi responnya kada ada, kada hidup. Tapi ketika dimasukkan ke dalam tubuh, ada yang melihat roh, kada yang melihat. Dimunculkanlah, diutuslah napas keluar. Ya, diutuslah. Makanya adalah yang melihat napas. Kada melihat hanya bisa dirasa. Makanya lakat yakum rasulun min anfus, dari napas. Oh ternyata rasul itu yang keluar masuk. Amun napas kada ada lagi keluar masuk, kaulah kita begawian, ya kada kau lagi. Maka ketika napas ini mengalir ke seluruh tubuh, tangan bergerak, itu makanya utusan, terus diutus semuaan. Artinya setiap umat itu diutus rasul. Kayak itu maksudnya. Oh kayak kita mengimani rasul. Nah, supaya jangan terbentuk lagi sebuah sosok jadinya. Karena jauhilah tokoh sesembahan lain, jangan ada lagi. Jadi kita tahu sumbernya berarti adalah rasul. Maka rasul yang diutus ini sudah disucikan. Berarti rasul ini adalah jiwa yang sudah disucikan, dijamin kebenarannya, dijamin artinya diberikan ampunan sudah dahulu. Lamnya makhluk disebut makhluk, wawnya wahid, sinnya batang tubuh. Nah, dan artinya Nabi yang sudah diutus tadi sudah dijamin, apa jaminannya? Ampunan, rahmat. Makanya setiap umat, walaupun dia napasnya giur-giur tenggorokan, nah, anak keluar sudah, dia bertaubat itu artinya dia mencari jalannya, asalnya aku ampuni. Maka napas giurnya inilah sudah diberikan jaminan. Berarti rasul adalah sebuah rangkaian atau konstruksi jiwa yang sudah dijamin atau yang sudah diampuni Tuhan. Berarti seorang rasul itu ada jaminan, dijamin sudah. Artinya napas ini sudah dijamin kebenarannya. Nah, itu artinya rasul perjalanan rasul. Kemudian sifat napas, ampus, sifat diri itu yang pertama sidik. Sidik ini artinya benar, tahu, jujur. Dan
diartikan benar atau jujur. Sekarang kita bedah dengan hurufnya. Ada 3 huruf. Memang ada huruf ya di sini, kita tahu, cuma kita potong. Apakah diri kita ini benar? Apakah diri kita ini jujur? Nah, kenapa di sini ada huruf syad? Mudah nih sebenarnya kita nih ya. Cuma pasti kita ulang sedikit. Ketika kita ada membahas kepada huruf syad, maka kita akan kembali kepada huruf syin. Kita bahas, berarti kita utama itu adalah mengumpati rasul ini. Kita mengumpati daripada fungsi diri. Nah, tangan bergerak. Kenapa tanganku bergerak? Itu maksudnya. Itu arti rasul, kita mengikuti tangan ini sama dengan dari sini dahulu. Ketika kita memahami, oh lain tangan yang bergerak, ini ada yang menggerakkan, ada energi itulah yang bergerak, yang ada pada tangan. Ketika pemahaman kita ada di situ, naiklah kepada huruf syad. Titik kesadaran kita itu, kita kadang menuduh lagi tangan yang bergerak, misalnya, atau kaki, atau mata, atau telinga, huruf shin. Ada lagi kita situ. Itu maksudnya. Nah, jadi titik kesadaran kita itulah, oh ini orangnya jujur, ini artinya benar. Ia kadang mengakui lagi. Nah, dalam apa? Siapa yang tampak? Tampak balasan. Tampaklah balasan. Sekarang kita cari. Ketika kita menyadari, ya kan, ini mata melihat, kenapa mata melihat? Telinga mendengar, kenapa telinga mendengar? Lalulah kita cari. Begitu kita cari, bahasa cari itulah tadi yang sebut hati rasul, kita ikuti napas kita. Keluar, ikuti napas. Dari mana? Sampailah kepada roh. Sehingga yang tampak itu adalah kekuasaannya. Sidiknya. Maka orang yang beriman kepada Rasul, ciri pertama itu sebenarnya penjelasannya pasti seolah-olah berulang. Karena memang kita mengkaji diri, ya kan? Tapi kadang-kala kita keluar pada diri kita penjelasannya ada huruf. Walaupun ini sudah dijelaskan di dalam judul yang lain, seolah-olah ini akan berulang pemahamannya. Maka bagaimana kita beriman kepada Rasul ketika titik kesadaran diri kita ini tidak ada lagi keakuan pada yang zahir. Itu ngarannya orang pengikut Rasul. Itu sama, kita mandi, kita bergerak, kita sedih, kita bahagia, kita tertawa. Itu dasarnya, kenalan dasarnya itu apa? Adakah pada yang zahir kitanya lagi? Itu sudah kada ada lagi. Itu ngarannya sudah hati rasul. Itu salah satu cirinya. Berarti kita cari dari perilaku kita. Perilaku kita ini berarti ada pada ilmu. Maka di sini di salah satu ada huruf ya. Cek lah, kita percaya kepada Allah, malaikat, kemudian kitab-kitabnya sampai kepada Rasul. Huruf ya ini kan kode dan qadar jadinya, takdir. Ya itu artinya rumusan diri kita ketika kita segumpal daging. Kaina aja Tuhan. Kan di Quran tadi ada yang aku tetapkan dengan petunjuk, ya, diberikan keselamatan, diberikan pemahaman yang benar. Tapi ada juga yang aku tetapkan dalam kesesatan. Artinya diri kita menjalani ini kadang-kadang lepas daripada konstruksi awal adanya diri kita. Makanya apabila kita kada beriman kepada takdir kita, maka hapuslah rukun iman yang 5 itu batal jadinya. Jadi rukun iman 5 itu terkait dengan ponisnya atau kuncinya itu ada di qada dan qadar.
Itu maksudnya. Maka di dalam perjalanan diri ini anggap aja kelakuan kita. Kelakuan ada pada jiwa kita lagi. Ketika jiwa kita memahami Allah Akbar, ini siapa yang bergerak, siapa yang takbir, titik kesadaran itulah bernama syidik. Jujur, ini ada merasa mengakui tangan, mengangkat takbir lidah, tuh kayak itu maksudnya syidik. Apa bedanya dengan Jibril? Kita bahas Taurat, kita bahas sama aja kalimatnya, hanya beda nama. Makanya kita jelaskan tadi, ternyata setelah kita bahas tentang rukun iman ini, banyak yang tertipu dengan penamaan. Lalu terhijab seolah-olah ada hal baru, karena nama baru, seolah-olah itu, padahal ada syidik lah namanya. Nah, bagaimana kita beriman kepada Rasul? Ciri ini dulu. Ini yang pertama dulu adalah syidik, jujur. Artinya kalau di dalam kaidah ilmu fikih atau di dalam keilmuan, syidik ini adalah apa yang disampaikannya itu sesuai apa yang Allah sampaikan. Ada melebih-lebihkannya. Kayak itu maksudnya. Tapi di dalam diri, bagaimana kita itu beraktivitas menjalankan anggota tubuh kita. Adakah kejujuran? Dengan siapa? Ya dengan ketuhanan, dengan asal. Sidik. Nah sekarang kita sidik ada. Inilah kadang-kadang sidik, kadang-kadang ada. Artinya mungkin waktu sembahyang boleh jadi sidik, di luar sembahyang karena sakit hati kada sidik lagi, ya kan? Karena kita mencari dalangnya, akibatnya, mencari sebab. Itu akhirnya gugurnya kita di situ. Ketika ini gugur juga Rasul. Sedangkan kita beriman kepada Rasul. Itu ciri utama. Ciri yang kedua, amanah. Amanah ini dapat dipercaya. Berarti ini berkenaan dengan syuhud atau pemikiran atau pikiran jiwa. Ini berkenaan dengan pikiran, bagaimana ketika kita melihat, bagaimana ketika kita mendengar, bagaimana ketika kita bergerak, syuhudnya kemana nih? Pemikiran kita kemana? Sidikannya. Apabila ini syuhud atau pemikiran ini sampai kepada roh, inilah sidik. Kalau dia menuduh lagi yang jadi bergerak, itu sidik. Nah, anggap aja kita sudah sampai di sini. Berarti kita akan ingat nih rangkaian skema yang terdahulu kan, malaikat Jibril ya kan, kemudian Taurat ya kan. Jadi empat semua nih untuk mengetahui rumusannya. Yang kedua, amanah, dapat dipercaya. Apa perbedaan pembohong atau pendusta itu dapat dipercaya? Dapat dipercaya itu kan ada kesangsian, keraguan-raguan kan. Lagi dengan dan kita ada memerlukan bukti lagi dari orang. Karena kita meyakini seseorang tuh, artinya orangnya bujur-bujur amanah ya, dapat dipercaya. Apa yang menyampaikan, diberikan pesan sesuai dengan apa yang diberikan amanah pesannya itu. Lalu apa arti amanah? Nah, orang yang disebut amanah, perilaku dirinya itu kada ada lagi memandang kepada zahir, tidak ada pandangan. Tidak ada pandangan zahir. Orang yang amanah itu cirinya yang pertama, tidak ada lagi pandangan kepada zahir. Sesuatu yang dilihat mata, sesuatu yang didengar oleh telinganya, kadang kasih itu lagi. Itu yang pertama, ciri-ciri orang amanah itu dulu. Ya kan, sama kita melihat lampu dengan kipas angin, ciri-ciri orang amanah itu kadang melihat kipas anginnya dan lampunya melihat yang kanannya, itu orang amanah mereka. Jadi apa aja yang terjadi,
Ini kada bahasa kita tuh kada terlalu kepo lah, ya kan? Kada terlalu memikirkan lagi sudah. Orang amanah tuh kada terlalu lagi mikirkan dunia ini sudah, kada ada khawatir lagi, kada ada rasa takut lagi dengan dunia itu. Kemudian kalau kada memikirkan lagi, ini yang tampak, yang jahir berarti dunia. Dunia ada dipikirkan lagi. Orang yang berada pada mem ini adalah pada roh. Berarti sama dengan ma'rifat, orang yang sudah mengenal. Jadi kalau dunia ada jahil lagi, anggap aja kita dengan bahasa lain. Orang makanya batin. Kebatinan ya, ini batin yang dilihat lagi, kejiwaan. Kada memandang luar lagi. Maka orang yang bermain dengan batin selalu memandang ke dalam, berarti posisinya ada pada nur. Kalau ada pada nur, berarti ada pada nabi. Nah, nyambung jadinya rasul kepada nabi, nyambung sudah. Bahkan napas pun ditiadakan sudah. Kada lagi napas. Kembalilah kepada nabi. Kalau sudah berada di nur, sudah pasti ini adalah pada berada zatnya. Nah, amanah. Dapatlah kita amanah saat ini. Awalnya kita rasakan diri kita tuh amanah. Kalau amanah dengan arti, ya kan, orang yang dapat dipercaya. Mungkin kesebahagian orang dapat dipercaya, tapi sebahagian yang lain bisa ada. Kalau dalam arti jahir, ya kan? Kalau amanah dalam arti jahir, artinya itu. Bang Milan, aku juga harus berusaha orang ini aja, percaya aja aku aja. Tapi nang bagian yang lain, kepada orang lain belum tentu. Nah itu maksudnya. Tapi karena kita mengkaji diri, ini urusan diri kita, urusan diri. Itu maksudnya. Maka ketika kita bahas urusan diri ini, bagaimana hati kita ini suhud, ini berarti adalah pikiran, ya kan? Ini suhud. Kalau ini berarti adalah pada hati. Ini kolak jadinya. Bagaimana ini berarti arah hati. Kolak. Nah, sini berarti orang amanah ini bagaimana ia menggunakan hati. Jibril, Mikail, apa bedanya? Kan ini otaknya, ya kan? Pikiran, syuhud. Kemana arahnya? Ketika ia makan, ketika ia sholat, ketika ia bergerak, ketika ia sedih, ketika ia gembira. Nih, pikiran kita kemana? Otak kita arahnya inilah. Sama dengan Jibril, sama. Kalau di sini bagaimananya hati, menggunakan hati. Kalau ini pikiran, lenyaplah sidiknya, masuklah ke amanah. Maka ketika sudah sampai di sini, kita rasakan dulu. Selama ini kita hidup selalu akal pikir aja katakan atau menggunakan hati. Kalau dengan akal pikir, ini memang bisa penyakit kepala. Ini memang banyak permusuhan jadinya. Rasakan dari sini. Ya kan? Kenapa? Coba aja. Ketika akal pikir, jangan makan dia. Ya kan? Kenapa dong dimakan? Terjadilah perdebatan. Kenapa? Karena antara shin dan shock. Itu karena kita ini biasalah kita merasakan bakal lahir seorangan. Artinya otak, ya kan, pikiran kita kena kada sesuai lagi sudah. Masa kada sesuai ya nih. Sini. Sedangkan rasul itu sudah. Jadi harusnya orang yang beriman kepada rasul itu mengimani rasul-rasulnya itu antara jahir, sin ini jahir nih, tubuh nih, tubuh ini
ini batinnya sama aja nih, shock ya kan, atau anggapannya nih jiwanya. Ini satu kesatuan harusnya, jangan berperang. Sudah aku tampar ya tanganku bergerak sudah, tapi ya aku berpikir pulang jangan aku tampar ini pulang ya tuh. Pernahlah kita bakal lain itu tuh sama tuh maka nih terjadilah peperangan. Terus maka yang disebut sidik itu ya satu, yang kompak, kada mau artinya berbenturan tuh ada mau. Tapi ketika kita merasakan ini, hati-hati, berarti kita telah gugur mengimani Rasul. Rasul itu sudah jaminan. Artinya orang yang sudah suci. Rasul itu orang yang sudah melihat, orang yang sudah dekat. Pernahlah kita rasakan itu. Nah, itu ciri bagaimana kita beriman dengan Tuhan itu. Sementara ini pun kita sudah, kalau masuk, kita rasakan diri kita keluar masuk. Keadaan apa ini ya, ragu-ragu. Bahasa di sini dengan bahasa lain bisa juga disebut dengan keraguan atau khawatir. Tuh, khawatir. Ini keraguan, kekhawatiran ini menandakan keimanan kita kepada Rasul itu adalah gugur. Gugur kita. Makanya kalau ragu-ragu ya kan, lebih baik kembali ambil satu keputusan. Orang yang ragu, orang yang khawatir banyak. Allah ya gitu. Kada ragu lah, khawatir. Kenapa? Karena ia menyembah Tuhan. Sementara ia kada mengenal dengan Tuhan, kada mengenal dengan diri, terjadilah ragu-ragu. Sedangkan ini hati Rasul. Ini hanya pada tingkat sidik, belum lagi amanah. Cirinya yang ada pada diri kita kayak apa nih? Nah, ciri orang beriman kepada Rasul itu kayak apa? Pertama, kita kenali dari sifat sidik dahulu. Kenali dengan sifat sidik kayak apa gerak? Sidik itu kayak apa pada diri kita? Apabila terjadi keraguan, kekhawatiran pada diri kita, berarti keimanan kita kepada Rasul atau mengimani Rasulnya itu diragukan juga. Kita rasakan itu batin dia bakal lahir. Tapi keharusan sidik itu adalah suhud kita, pikiran kita ini langsung ke sini. Langsung harusnya yang harus kita lakukan. Ciri, adakah ciri itu di diri kita? Nah, artinya mustahil kada ada, ya kan? Karena memang sebelum-sebelumnya kita hanya menelaah atau mengkaji ilmu-ilmu itu, apalagi Rasul, selalu tertanam sugesti atau pemikiran kepada sosok seorang Rasul. Atiullah wa atiur Rasul. Di dalam diri Rasulullah itu, ya kan, uswatun hasanah, terdapat contoh yang baik. Lalulah hendak mencontoh perbuatan Rasul dalam bentuk apa nang digawinya di dalam sembahyang, apa nang dibacanya di dalam sembahyang, apa yang dipekerjakannya dalam keseharian. Kayak itu jadinya. Inilah hukum di sini. Ketika mengkaji itu, berperang kada dia? Berperang. Khawatir jadinya. Timbullah keimanan kepada Rasul itu tidak kita sadari, ternyata bisa gugur. Kita rasakan itu. Makanya metode pengkajian kita dengan ilmu huruf ini, karena kita sudah merasakan beriman kepada Rasul itu kita terhijab dan kita itu terkunci, terbelenggu dengan sebuah sosok Rasulnya. Sosok Rasulnya.
Sementara pemikiran kita, suhud kita di dalam beraktivitas, tangan bergerak, mata melihat, telinga mendengar, kada diikuti sumber penglihatannya, sumber pendengarannya, kada dicari lagi, kada pernah kita cari. Artinya bahasanya apa? Kada pernah kita pelajari, kada sidik. Ciri-ciri orang beriman kepada Rasul itu sidik, amanah, tabligh, dan fatanah. Bagaimana sidik itu cirinya? Karena 4 sifat ini wajib bagi nafas. Wajib. Ketika nafas keluar, masuk, turun, naik, apa semuanya, ia menyerukan. Nih ujar nafas, aku masuk ke mata, wahai mata, aku masuklah ke dalam mata, agar engkau melihat. Seruan tuh artinya, seruan agar engkau melihat. Oh berarti mata aku kan melihat, kalau engkau ada masuk ke sini. Nah, seruan. Jangan ketika sudah melihat lupa. Tuh kayak itu maksudnya. Nah, kita rasakanlah selama ini kayak itu. Kita rasakan hal-hal seperti itu pada diri kita. Kita berbicara pada konteks arti daripada sidik per hurufnya. Tapi kalau kita berbicara kepada arti daripada sidik, benar dan jujur, kita akan mengkaji apa yang disampaikan itu benar atau tidak. Ya kan? Maka ketika kita bahas ini tidak akan pernah ditemukan kebenaran. Cek ya. Ya. Seorang ulama menyampaikan satu hadis, ia tafsirkan begini, ia tafsirkan. Ulama yang lain beda tafsirnya. Mana kebenarannya? Apabila kita kaji ini hanya secara hukum, tidak akan pernah ditemukan kebenaran. Selalu ada 2 pemahaman, bahkan lebih. Itu bukti nyata. Makanya kita kaji metode ini dengan ilmu aslinya kayak apa geran Rasul. Ya, aslinya kayak Rasul. Napas itu diutus untuk menyeru, untuk memberikan kabar. Ujar napas, wahai mata, aku masuk ke dalam engkau, agar engkau melihat. Kabar gembira tuh. Ya, di An-Nisa tadi dijelaskan 165. Diutus seorang Rasul itu untuk memberikan kabar gembira. Ketika napas itu tertahan pada kalbu, tertahan pada jantung, kada naik ke mata, maka ada melihat. Telinga ada mendengar, mana kabar gembiranya? Kayak itu maksud kita. Begitu mata melihat, oh ini gawian Rasul. Benarlah, atiullah wa atiur Rasul. Itu maksud kita. Kemudian kita simpulkanlah tadi. Kenapa simpulkan? Sidik itu tampak pada diri kita itu adalah pada pikiran. Ya, tampaklah pada pikiran, otak. Tampak. Bagaimana otak kita ini menggunakan akal kita? Bagaimana otak kita berkembang sebagai pikiran? Bagaimana perkembangannya ini? Apakah kita sidik? Ketahuan di situ. Kemudian napas itu, ya, ketika pikiran tadi mengenali kepada asalnya, berasal daripada roh, maka roh ini di mana letaknya? Ternyata letaknya adalah pada hati. Maka kita akan berbicara amanah. Amanah berarti alif yang pertama af'alnya. Maka pandangan atau perilaku kita ini, kita anggap aja lah di diri kita sekarang. Kita itu dalam hidup itu kada pernah lagi melihat apa yang terlihatnya. Kita kada pernah lagi mendengar apa yang terdengar. Tapi ketika kita melihat, kita selalu mencari sumber apa yang kita lihat. Ketika kita mendengar, kita cari sumber apa yang menyebabkan kita mendengar. Nih, orang amanah.
Selama ini kita mendengar, kalau kita ikuti, kalau kita cari, kenapa kita bisa mendengar, kenapa kita bisa melihat, tapi langsung dengan bahasa lain. Kenapa melihat, kenapa mendengar? Karena sifat Allah sama dan basyar. Nah itu aja, jangan karena menjadi sifat Allah. Allah memiliki sifat, dan sifat itulah membuat kita melihat dan mendengar. Sampai ke situ. Itu pemahaman metode dengan sifat 20 ya, atau rububiyah jadinya. Nah, tahu asma wa sifat. Sekarang kalau kita di dalam ilmu huruf, maka kata-kata amanah ini ketika kita pecahkan adalah orang yang kadang menggunakan akal pikir lagi, tapi ia lebih menggunakan kepada hati. Tenangnya, ya kan? Oh, berarti ditinggalkan akal dan pikir. Karena kalau ditinggal, ada rumusannya ini apa? Ketika akal pikir otak ini jalan, ia sudah masuk ke dalam, tertinggal geraknya, bukan kata dipakai, karena dia sudah melampaui. Nah sekarang kehidupan kita saat ini, apakah kita menggunakan hati? Ketika kita lihat sesuatu yang terlihat, gunakanlah dengan hati, bukan dengan akal pikir lagi. Itu namanya amanah, dapat dipercaya. Jadi kalau kita bahasakan dapat dipercaya, amanah. Alifnya menunjukkan adalah afalnya, mimnya adalah menunjukkan bentuknya kayak apa, nun berada pada nabi asalnya, berarti ia sudah kembali. Berarti orang yang amanah ini orang yang berada pada zatnya, pada ketuhanan. Itu amanah namanya. Artinya kita hidup ini menggunakan apa dah? Kita tanyakan dalam diri kita yang menjawab. Kemana kita arahnya? Harus dapat. Kalau kita masih bertahan di sini, sidik masih belum amanah lagi. Tapi ketika sudah amanah, pasti sidik. Pasti sidik sudah. Nah, kemudian anggap aja kalau tujiblah, tujibul badan siro kalau sama Jibril, Mikail, Taurat, Zabur. Apa bedanya? Karena ilmu huruf itu kunci membedah, memahami semua dalam bentuk hukum Islam. Ternyata ini itu hanya sebenarnya, tapi seolah-olah tidak boleh-boleh, tak ulang-ulangnya tidak. Penjelasannya itu, tapi apa? Kita terjebak pada penamaan. Jadi yang kita bahas itu sesungguhnya penamaannya ini. Makanya sebuah kajian itu jangan ada benturan antara dengan yang sebelumnya. Pada mau benturan. Beriman kepada Allah kita tulis alif lam ha. Sesuatu ya. Beriman kepada malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Beriman kepada kitab Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Mudahnya kita, pertama kita. Ketika kita sudah hidup menggunakan hati, ya, tenang. Kadang hati, kadang lagi sesuatu yang kadang lagi saya hati. Maka diperintahkan lagi lah, ya kan? Napas tadi tablik. Tablik ini artinya menyampaikan, ya kan? Menyampaikan. Kita bahas sekali dulu. Tablik. Kita perhatikan di dalam kaidah apa aja arti tablik, menyampaikan. Kenapa? Karena ini ketika bicara konteks rasul
Apa yang disampaikannya? Berita. Ya kan? Tapi ketika kita bicara ilmu huruf, bicara kepada diri, ingat, ketika sudah berada pada hati, hati itu fungsinya apa? Yang melihat kepada Allah. Berarti ketika sudah sampai di hati, tingkatan kita ini adalah melihat. Melihat sudah. Siapa yang kita lihat? Orang. Berarti menyaksikan, melihat, menyaksikan. Nah, disebut di dalam ilmu hukum, tabligh itu ya menyampaikan, makanya aja tabligh akbar aja, ya kan? Wah, menyampaikan kisah-kisah apa, tabligh akbar aja. Sedangkan di sini kita kembalikan ke asal. Tak, ini kan ana antallah, melihat, atau bahasanya taubat di sini. Ketika ia sudah berada pada hati, ia melihat. Melihat siapa? Melihat kepada Allah. Bagaimana bisa melihat kepada Allah? Kawa dilihat, kan ada kawa. Melihat kepada Allah adanya wujud. Ini yang wujud, dengan cara melihat yang wujud ini, tuh ya, apa yang melihat? Setiap yang wujud, pada ya ini kan kita hilangkan pun bisa, tapi ini bicarakan kepada konstruksi atau takdir. Semua yang terjadi ternyata kita adalah alimul ghaibi wasyahada. Apa yang saksikan? Lenyaplah tujibul qalam sirul nur. Ini bukan pada hati lagi, duduknya di sini sudah ada pada nur. Maka tingkatan yang ketiga, orang hidup itu sudah ada pada nur. Di sini kalau kita belajar ahkamus shalat, ma'rifatus shalat, sirus shalat ya, nurus shalat ya, terus sama aja nanti kalau kita paham. Nah sekarang di mana tingkatan kita? Sidik, amanah, tabligh. Kalau kita membaca, sedangkan ini wajib. Keempatnya itu wajib. Tuh keempatnya kada boleh, tertinggal salah satu. Wajib daripada keempatnya. Kayak apa tandanya? Tabligh itu ya kayak apa tandanya? Orang yang duduk di nur. Nah, ya. Kalau hati ia melihat, makanya tadi hati ia melihat nih. Hati melihat. Ketika ini sudah melihat, lenyaplah hati. Ternyata nur juga. Ia melihat kepada nur. Nah, maka tingkatannya ketika ini sidik, kemudian amanah, di sini adalah kepada tabligh. Ini yang melihat langsung ke sumbernya ke sini. Tabligh. Hanya bertahan. Kalau bahasa lain, bakal melihat langsung kepada asal. Ini di mana andakan kita? Ya kan? Kalau ini pada hati, ini pada nur. Kalau kita mengandak diri kita, di mana kita pemahaman kita selama ini? Nih, ya, adakah Rasul? Kalau kita memahami, kalau masih terbentuk sosok kita akan menjadi hisab kita. Sementara kita tidak akan bertemu, karena kita sudah akui di sini, kita saksikan di sini. Nah, anggap aja ini sudah pada nur. Kemudian yang berikutnya, nah,
Orang yang berada di sini, ia akan dikembalikan lagi. Orang yang berada pada nur, ia akan berada pada jannah. Apa dulu? Ia dibersihkan, ia disucikan. Makanya rasul itu sudah dijamin ratu jaminan keampunan. Sedangkan fa ini faya atau perjalanan atau menuju atau arah kita sebut dengan proses kembali. Nah, proses kembali. Ingat, gerakan sini. Tok. Ini proses kembali kepada al-hayat. Mari kita prosesnya kembali kepada al-hayat. Ketika sudah kembali kepada al-hayat, kembalilah kepada nabi. Ini ingat, kita susunlah roh, turun nabi, nur, dan tuh tingkatan-tingkatannya. Kemudian Ahmad. Ini roh ini, mengkombusif pertama ini prosesnya. Naba'ah, tempat tertinggi. Berarti ini sudah, kalau sudah berada pada Nabi di sini, para ada sudah. Roh ini di mana anakannya? Satro ini di mana anakannya? Di dalam dinamunya, di yang mana? Berarti sudah. Berarti kalau sudah berada di sini, ia kembali kepada jatnya. Nah, maka tingkatan di sini tujibun nur nih sudah ada di sini, ya kan? Ada di situ, berarti apa tingkatannya? Tuh, fatan. Nih ada di sini. Mudahnya kita memahami. Artinya ciri inilah, makanya kita belajar mulai dari, ya kan? Ingat tadi kita belajar. Kita belajar tentang sembahyang, ya kan? Belajar fikih, ya, usul fikih, kemudian belajar hukum sholat, kemudian makrifat sholat, kemudian belajar sirus sholat, nurus sholat, miftahus sholat. Habis kita kunci dah, kalau ada lagi sekali yang sudah sampai sini, tak kunci sudah inya saikungan. Kita belajar sifat 20, kita belajar ilmu tujibul badan, sirul qalab, tujibul qalab, sirul nur, tujibul nur, sirul anna. Habis. Sama, silakan buka usuluddin, kajian-kajian konsep-konsep kita yang terdahulu. Sama jadinya. Itu rumus patokan kita membahas sesuatu itu pada awal pada itu, supaya kita menemukan apa yang disebut dengan diri betamuan kita di sini. Jadi kita simpulkan, artinya rukun iman terdiri dari 6. Yang pertama, bagaimana kita beriman kepada Allah. Nah, beriman kepada Allah kita sudah beberapa kali membahas tentang Allah. Bagaimana Allah, di mana Allah dan sebagainya sudah kita bahas. Apabila nantinya pemahaman beriman kepada Allah belum bisa kita pahami dengan jelas, boleh nanti kita ulang. Kemudian beriman kepada malaikat-malaikat, ya, maka Jibril, Mikail, Israfil dan Israel. Ternyata 4 itu Jibril pada otak, kemudian ada yang disebut Mikail adalah pada hati, kemudian Israfil pada nafas, dan Israel adalah pada darah, perjalanan yang meniup darahnya. Kemudian beriman kepada kitab-kitab Allah,
Taurat menceritakan awal kehidupan, terjadinya kehidupan, bagaimana prosesnya, diceritakan dari Taurat. Berarti ini dari huruf alif sampailah dari 11 huruf Taurat ini. Kemudian Zabur tentang apa? Zabur menceritakan bagaimana menggunakan diri. Makanya kitab Zabur berisi dengan doa, puji-pujian, dengan sholawatan, artinya petunjuk bagaimana kita ini menjalankan kehidupan. Makanya kita namakan Zabur itu perjalanan hidup. Kalau Taurat awal kehidupan, kisah awal hidup. Kemudian Injil kesadaran hidup. Al-Quran petunjuk kemana kita mulitnya arah. Pada malam hari ini beriman kepada Rasul. Apa gerak Rasul? Laqad ja'akum rasulun min anfus. Maka yang disebut Rasul itu adalah nafas. Aku utus Rasul. Ya, setiap umat aku utus Rasul. Siapa yang kenapa diutus nafas? Ketika Nabi tadi atau roh tadi jadi batang tubuh dimasukkan ke dalam jadi roh. Kalau ada diutus roh ini, kayak kita hendak hidup, hendak tahu, ternyata diutuslah nafas menandakan ada kehidupan Rasul. Kemudian ketika nafas bersirkulasi ke seluruh anggota tubuh, apa tugas Rasul? Tugas Rasul menyeru, sembahlah Allah. Jangan togut, jangan menyembah madakan Tuhan yang lain. Kayak apa itu prakteknya? Nah, diutuslah nafas, masuklah ke dalam diri. Shot. Di dalam shot ada sin. Wahai nafas, masuklah ke tangan. Masuk nafas ke tangan, bergerak ke tangan. Siapa yang bergerak? Nih, kepala jari kita. Yang bergerak tuh nafas. Maka hilanglah sin, ada pada syok. Itu namanya sidik. Artinya hidup kita ini kita kadang melihat kepada jahir lagi. Maksudnya kadang itu kadang menuduh lagi. Tangan bergerak, tangan pun jangan bergerak, ada lagi. Sidik namanya jujur atau benar. Benar ya Tuhan. Kemudian nafas tadi yang mengalir di seluruh tubuh karena sudah diserunya batis berjalan, mata melihat, telinga mendengar. Diutusnya nafas tadi ternyata tabulik, ujar nafas. Tidak ada satupun yang mengakuinya yang bergerak, semuaan ditunjuknya lah kepada roh hati yang ada di hati roh. Ini ngarannya amanah. Nah, ujar hati. Ujar roh nih, roh kan PKL nih, andakannya hati dan jantung. Ujar roh berjalan ke mata supaya mata melihat, berjalan nih, ya kan? Napas tadi berjalan, buku kayak ulangnya, kayak apa kabarnya mata ada mengakui ya. Ketika mata melihat, tatap pian juga dituduhnya. Ujar rasul nih, ujar nafas, tatap roh juga dituduh tuh amanah artinya. Ketika sudah sampai di sini berarti suci, berarti tablik. Kenapa? Karena roh ini melihat kepada ampunnya tablik. Menyampaikan kabarlah bahwasana roh yang tadi jadi tangan kemudian dimasukkan lagi kepada tangan, semuaan ya kada mengakunya, semuaan melihat kepada engkau tablik jadinya. Gaib jadinya. Berarti kada ada lagi yang lain, tidak ada yang bilang fatanah aku saikukan. Nikmatnya kita hidup. Itulah kita menjalani kehidupan. Inilah kita memakai diri yang disebut dengan agama. Jadi alhamdulillah kita cukup singkat dalam penjelasan kita, karena memang penjelasan
sesungguhnya seolah-olah berulang. Ya kada mau ada harus berulang penjelasan, karena kita ini hanya tertipu pada penamaan judul, lalu menafsirkannya berbeda lagi, lepas dari konstruksi diri. Kebanyakan itu ternyata kita di situ bahas tentang Jibril, wah kisah Jibrilnya, bahas tentang Nabi, kisah Nabi ini, Nabi itu, wah ya kan, banyak jadinya. Inilah nama hijab keimanan kita. Rusaknya iman itu di situ, karena pemahamannya situ. Kita mempelajari Nabi ini, Nabi itu, Nabi Adam dan sebagainya, kita pelajari, kita mempelajari dari karakter, sejarah dan sebagainya itu adakah dari diri kita. Itu maksud kita. Supaya kita ini jangan ada sosok-sosok lagi. Karena kita sudah menyatakan diri, la ilaha illallah, kita nyatakan. Itu maksud kita. Insyaallah kita akan bahas lagi minggu depan. Insyaallah kita akan masuk kepada mengimani hari kemudian. Ini yang dikenal dengan hari kiamat. Ternyata kita beriman kepada hari kemudian, sementara pastilah kita bertemu dengan hari kiamat. Ya kan mati dahulu sudah. Kada menamuni kayak kita mengimani, cukup diyakini ya, kayak meyakini. Nah, sistem inilah yang kita pelajari, bagaimana kita meyakini sesuatu yang kita kada tahu rasanya, kita kada melihatnya. Itu kayaknya, ya kan? Itulah yang harus kita bahas. Nah, insyaallah minggu depan sampai pada beriman kepada hari kemudian, berarti kajian kita tuntas, karena qada dan qadar sudah. Setelah itu kita tawarkan lagi apakah sudah dipahami daripada rukun 6 ini. Apabila belum, baru kita kupas lagi. Kalau kita masih kejar yang lain, hukum-hukum yang lain, sementara rukun iman aja belum tuntas pemahamannya, bagaimana kita berislam? Tidak disebut Islam masih, karena keimanan masih kacau. Ya, kayak apa yang disebut Islam? Anta budullah karena ketorong, dia beribadah seolah-olah melihat aku. Ini melihat. Kita beribadah tangan gak ada aku lagi, hati gak ada aku, itu maknanya melihat. Itulah sebenarnya. Nah, kita tutup dulu. Setelah ini kita boleh nanti sharing, kita tanya jawab dan hujah-hujah yang lain. Kita tutup. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.